Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya dalam video tutorial Microsoft Excel part 2. Seperti yang telah kita bahas pada part sebelumnya, yaitu mengenai fungsi statistik dan fungsi-fungsi dasarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus menggunakan fungsi if. Ya, kita di sini akan mengerjakan kolom daftar nilai mahasiswa. Nah, yang kosong di sini grade, angka dan mutu yang akan kita isi jumlah, IP dan predikat. Nah, kita lihat di sini ini adalah ketentuan-ketentuannya. Ini adalah apa yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, di sini pertama grade. Grade ini diperoleh dari jika nilai lebih besar dari 85, maka grade-nya A. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka grade-nya B. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka grade-nya C. Dan jika nilai besar sama dengan 45, maka D. Dan jika nilai 45, maka grade E. Maka kita gunakan if sama dengan if kita ketik nilai jika nilai besar sama dengan 85, titik koma ini artinya maka ini grade-nya A. Ya, tunggu dulu, saya maka grade-nya A. Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini. Maksudnya di sini, jika E4 ini asumsikan sebagai nilai besar sama dengan 85 seperti yang di sini. 85 di sini jika kita menggunakan angka, kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Nah, jika di sini kan jika 85 jika nilainya besar sama dengan 85, maka grade-nya A. A ini harus kita berikan tanda petik karena merupakan karakter. Jadi agar terbaca karakter, kita berikan tanda titik 2. Nah, ketentuan pertama telah kita kerjakan. Untuk memudahkan, kita copy saja rumusnya, kemudian paste, kita ganti. Ketentuan kedua, jika 70, maka nilainya B. Begitu seterusnya. Paste lagi. Jika 60 besar sama 60, maka C. Selanjutnya, jika 4 besar sama dengan 45, maka D. Nah, setelah di sini ketentuannya ada 5. Jika ketentuannya ada 5, kita hanya menggunakan 4 if. Seperti di sini sudah ada 4 if. Kita hanya tinggal mengisikan value false. Maksudnya value false yaitu jika keempat rumus ini tidak terdeteksi, maka dia akan otomatis terbaca sebagai E. Nah, setelah itu, rumusnya sudah selesai. Kita tinggal enter. Maksudnya di sini, Microsoft Excel found an error in the formula you entered. Do you want to accept the correction provided below? Maksudnya di sini kita kan tadi di sini tidak menutup dalam kurungnya. Jadi Excel akan otomatis memberikan balas kurung. Kita tinggal klik yes. Nah, grade-nya di sini B. Nah, di sini ini tadi adalah yang saya maksud. Jadi dalam kurung ini dimasukkan otomatis oleh Excel. Grade di sini sudah B karena ini besar dari 70. Kita tinggal arahkan pointer ke sini, tarik ke bawah, dan semua grade-nya sudah muncul. Tapi saya lihat di sini apakah sudah betul, kita cek dulu. Cek. Nah, saya kira sudah cukup. Tapi kita lihat di sini nilai grade D sama grade N tidak ada ya.
Jadi kita akan coba memberikan grade D. Kita misalnya 50. Nah, kita enter, maka otomatis grade-nya akan berubah. Selanjutnya grade E. Kita ganti di sini, misalnya nilainya 40. Nah, dia sudah error maksudnya. Selesai. Itu grade sudah selesai. Selanjutnya yaitu angka. Kita lihat angka, mana angka. Nah, ini dia. Untuk pengisian angka, kita berdasarkan pada field grade. Rumusnya sama seperti tadi, sama dengan if. Legalitas di sini kita diasumsikan sebagai grade. Jika grade sama dengan A, seperti tadi yang saya katakan, jika kita menggunakan karakter seperti huruf, nah kita harus menggunakan tanda petik. Jika grade sama dengan A, maka angkanya 4 titik koma. Untuk mempermudah seperti tadi, kita tinggal copy dan paste, kemudian kita ganti datanya. Jika B sama dengan 3, jika C sama dengan 2, jika D sama dengan 1. Nah, jika E sama dengan 0, seperti tadi, kita hanya tinggal menggunakan value false. Value false-nya di sini 0. Nah, kita tekan enter. Nah, naik lagi pemberitahuan otomatisnya, enter lagi. Nah, seperti B. B angkanya itu 3. Sudah cocok bukan? Nah, selanjutnya kita tarik turun ke sini. Nah, grade-nya saya kira sudah betul ya. Selanjutnya kita kerjakan mutu. Seperti di sini mutu. Mutu rumusnya yaitu SKS dikali angka. Nah, kita kerja mutu di sini SKS dikali angka. Nah, mutunya di sini 6 karena 2 dikali 3 tentu 6 kan. Ya. Selanjutnya kita tarik dan ya selesai. Selanjutnya kita kerjakan jumlah SKS. Seperti pada pertemuan sebelumnya, jumlah itu di sini jumlah bukan total ya. Jadi kita menggunakan count. Sorry. Kita menggunakan jumlah sum karena yang diminta di sini adalah totalnya. Total berapa SKS toh? Ya, oke, enter. Jadi total SKS-nya di sini adalah 42 selama 2 semester. Selanjutnya total mutu. Nah, total mutu di sini sama seperti rumus di sini, kita menggunakan sum blok semua di sini dan tekan enter. Nah, jumlah mutunya 115. Selanjutnya IP atau predikat. IP di sini, rumus di sini jumlah mutu dibagi jumlah SKS. Jadi sama dengan jumlah mutu. Nah, untuk bagi kita di sini diasumsikan yaitu tanda garis miring ke kanan. Mutu dibagi 42. Nah, mutunya 2,74. Seperti di sini ya, kita tinggal lihat saja IP-nya bagaimana. Selanjutnya predikat. Untuk mengisikan predikat ini diambil dari IP-nya atau indeks prestasi. Rumusnya yaitu sama seperti tadi, jika IP atau indeks prestasi sama dengan, nah kita tidak bisa seperti di ketentuan ini 4 sampai 3,5, kita tidak bisa menuliskan 4 sampai 3,5 karena itu tidak akan terbaca. Nah, maksudnya di sini saya berikan cara mudahnya saja. Di sini 4 sampai 3,5. Nilai tertingginya itu 4, minimalnya 3,5. Jadi kita asumsikan saja jika IP-nya lebih besar dari 3,5. Nah, maksudnya lebih besar dari 3,5 ini
3,5 ke atas ya, dia akan masuk ke sangat memuaskan. Kita berikan sangat memuaskan. Nah, seperti tadi ya, kita tinggal copy paste. Selanjutnya 3 lebih besar dari 3, lebih besar dari 3, yaitu memuaskan. Pas kita paste lagi. Nah, selanjutnya 2,5, maka baik, predikatnya itu baik. Selanjutnya kita paste lagi 2, berarti cukuplah. Di sini tinggal masih ada satu, yaitu tidak lulus. Jadi kita gunakan saja value false. Oke. Maka tidak lulus. Nah, kita enter, otomatis bekerja. Nah, di sini baik karena IP-nya 2,74. Kita lihat di sini. IP-nya memang ada di sekitaran sini, antara 2,5 sampai 2,99. Kita coba sedikit, ganti selnya, kita ganti di sini menjadi 4. IP-nya akan berubah menjadi sangat memuaskan tentunya. Kita coba lagi 3,49. Nah, memuaskan karena ya sudah kita seperti rumus yang kita masukkan tadi itu ya. Lebih kita kembalikan ke defaultnya untuk dibagi SKS. Bagaimana menurut Anda tentang materi Excel ini yang membahas mengenai fungsi if? Sebenarnya pada penggunaan fungsi if ini, logika kita akan dilatih untuk membuat pernyataan yang sudah ditentukan di sini. Oke, saya kira untuk video tutorial part 2 ini sudah cukup untuk mengenai fungsi if. Pertemuan pertama tadi, maksudnya video tutorial pertama, kita membahas tentang fungsi umum. Video kedua kita membahas fungsi if. Dan sedikit saya berikan bocoran, untuk video ketiga nanti kita akan membahas ini. Nah, sini kita isi angkatan, kode jurusan, nomor urut, dan jurusan. Nah, untuk mengetahui rumus apa yang kita gunakan, nantikan video tutorial saya berikutnya, dan semoga Anda puas. Subscribe ya, jangan lupa share dan berikan info kepada teman-teman kalian supaya ya, istilahnya kita belajar bersama lah. Dan jika saya juga menyarankan Anda untuk mengunjungi blog saya, yaitu syahrul27.blogspot.com. Nah, silakan visit link alamat blog saya ini, dan di situ Anda insyaallah Anda akan mendapatkan, Anda tidak akan rugi lah jika Anda mengunjungi blog saya ini. Oke, saya kira cukup sekian dari saya untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.